Halo teman-teman semuanya, kita lanjutkan materi kita ke yang 11, yaitu lanjutan dari sebelumnya tentang vulkanologi dan magmatisme. Pada video kali ini kita akan ngebahas tentang geologi struktur. Nah, di materi geologi struktur itu aku bisa jadi dua, kekar patahan di bagian pertama ini, nanti selanjutnya setelah ini ada lipatan. Nah, kita bahas yang kekar dan patahan dulu ya. Namun sebelum itu kita pahami dulu tentang geostruk dan bagaimana proses terbentuknya kekar dan patahan di awal. Nah, jadi geologi struktur itu adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari arsitektur batuan yang telah mengalami deformasi. Nih, mengalami deformasi atau perubahan struktur atau si arsitektur dari si geologi atau komponen litologinya. Nah, arsitektur batuan adalah bangun dan orientasi bentuk batuan dalam ruang yang diwakili oleh unsur struktur berupa garis dan bidang. Nanti kita di sini bakal ada sedikit perhitungan, tapi ini aku pisah sih materinya. Yang hitungan nanti aku pisahin ke peta geologi. Jadi ada pengukuran garis dan bidang nanti yang berkaitan sama si geologi struktur dari baik itu lipatan maupun di patahan. Nah, deformasi tadi ada aku singgung deformasi. Deformasi apa? Deformasi itu proses perubahan batuan akibat gaya eksternal. Sebenarnya nggak gaya eksternal aja sih, bisa juga dari gaya endogen, gaya internal. Nah, di alam batuan terdeformasi diketahui perbedaannya terhadap bentuk mula-mula. Nah, struktur geologi merupakan struktur sekunder karena struktur sekunder itu pengertiannya kalau dia tuh kebentuk setelah struktur primernya tuh telah terbentuk atau batuannya tuh teridentifikasi lebih dulu baru terbentuk struktur patahannya atau lipatannya kayak gitu. Mengetahui struktur primer terbentuk ketika batuan sedang dalam proses pembentukan dan litifikasi. Nah ini contoh tuh misalnya batuan sedimen gitu kan. Batuan sedimen waktu kebentuk dia litifikasi atau misalnya sin depositional structure, nanti teman-teman cek lagi videonya tentang batuan sedimen. Di situ misalnya ada laminasi ya kan atau perlapisan. Nah, itu struktur primernya, perlapisan atau laminasi tadi. Nah, ketika misalnya si batuan tadi atau lapisan tadi itu terkena gaya, baik itu misalnya nanti ada 3 gaya yang kita bahas ya. Nah, itu dia misalnya mengalami patahan. Nah, itu berarti patahannya adalah struktur sekunder. Nah, struktur primer tadi aku udah sebutin tadi satu ada perlapisan. Ada lagi misalnya ada channel, ada sand dike, ketidakselarasan, unconformity. Nanti ketidaksesuaian ini kita bahas di bagian ini aja, stratigrafi. Terus ada SLAM dan convolute dan yang lain banyak lah ya, struktur-struktur primer dari petrologi. Nah, struktur geologi dijumpai dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah lapisan miring, kekar, sesar, dan lipatan. Jadi yang nanti kita bahas di video ini adalah lapisan miring, kekar, dan sesar. Untuk lipatan nanti di video kedua dari geologi struktur ini. Ini ada beberapa gambar misalnya batu bara dengan bentuk yang terbentuk miring di sini ini yang ini ya. Ini ada batu bara dengan kemiringan landai, ini kemiringan yang cukup ekstrim. Lihat. Kemudian ini ada kekar pada batu pasir di atas batu bara. Ini ada kekar pada batu bara ini. Terus ini ada kekar juga pada batu bara. Ini ada gambar yang lainnya nih batu bara yang ada patahannya nih garis bidang ininya ya, wilayah zona patahannya atau damage zone-nya. Ini garis fault line-nya, terus ini ada patahan naik, ini batu bara yang terlipat, ini nampaknya terlipat. Hmm. Nah ini ada batu bara terlipat juga di sini, ini gambarnya juga batu bara terlipat. Ini bentuknya sinkline ya berarti. Nah, deformasi tadi juga udah aku singgung tuh deformasi apa. Tapi di sini akan dijelaskan lagi ada salah satu atau bagian dari deformasi dari transformasi yang disebut sebagai transformasi geometris itu ada 4 perubahan. Yang pertama ada translasi atau dia mengalami pergeseran. Jadi misalnya komponen dari litologinya itu mengalami pergeseran, maka itu dikatakan deformasi translasi. Terus ada rotasi, misalnya partikel kita nyebutnya partikel aja lah ya. Partikel dari si litologi mengalami perputaran. Nah, itu. Kemudian ada distorsi atau strain, ini berarti perubahan bentuk. Nah, ini ada juga perubahan volume. Nah, strain yang tadi kita amati, misalnya di contoh tuh si trilobit yang mengalami distorsi atau perubahan bentuk. Nah, bentuk kayak gini, ada yang mengalami bentuknya penggepengan, ada pelebaran, atau ini, pemipihan. Nah, itu sih strain. Jadi si trilobitnya itu mengalami stres atau gaya tekan misalnya. Nah, jadinya dia menghasilkan distorsi atau strain. Tuh.
Nah, ini ya contoh lain dari distortion, ini rotasi, intinya perubahan arahnya, ini translasi, dia pergeseran, dia perubahan posisi koordinatnya gitu ya. Nah, ini salah satu dari deformasi tadi. Nah, deformasi adalah juga didefinisikan sebagai perubahan bentuk dan atau volume akibat stres. Ya, stres itu bisa kita definisikan juga nanti ke gaya gitu, gaya apa namanya? Gaya endogen atau gaya innernya. Nah, deformasi sering pula disebut sebagai strain. Jadi deformasi juga kita nyebutnya strain. Stres itu tadi nih ya, gaya yang bekerja pada suatu permukaan persatuan luas. Jadi gaya yang berlaku pada suatu gaya bekerja pada suatu permukaan persatuan luas. Ini juga bisa kita definisikan sebagai tekanan ya, P sama dengan F per A. Karena kan ini P atau tekanan itu suatu gaya yang dikenai pada suatu permukaan dalam satuan luasan gitu kan. Nah, ini ada tiga jenis stres. Yang kita bahas pertama ada compression, itu dihasilkan pada gaya eksternal dan saling berhadapan, dan keduanya saling menekan batuan. Batu ini akan mengalami pemendekan atau shortening. Yang ini gambarnya. Nah ini, kalau misalnya nanti ini ada beberapa jenis ya, nanti ada terkait proses deformasi. Nanti kalau misalnya deformasinya berlangsung dengan cepat, itu maka terbentuk patahan. Kalau misalnya berlangsung dengan lambat, nanti terbentuknya tuh lipatan gitu. Nanti ini ada beberapa faktor-faktor deformasi, nanti ada kayak waktu, suhu, komposisi, dan lain-lain itu nanti kita bahas selanjutnya aja. Nah, ini ada tension. Tension itu dihasilkan akibat gaya eksternal yang saling berhadapan dan keduanya itu saling menjauhi batuan. Maka batuannya itu akan mengalami lengthening atau pemanjangan. Nih, ada lengtheningnya atau pemanjangan. Contohnya yang ini tensional forces. Jadi gayanya itu saling keluar ke sana. Yang tadi ini compression tuh saling menekan ya, nih, saling menekan. Nah, ini kalau di tensional forces itu kalau misalnya berlangsung dalam waktu yang lama, biasanya akan terbentuk stretching atau thinning atau lengthening tadi. Kalau misalnya bergerak dengan tiba-tiba, gitu tiba-tiba, maka akan terbentuk patahan atau faulting. Kemudian yang ketiga ada shear, shear ini geser, dihasilkan akibat gaya eksternal yang bekerja saling sejajar, ini saling sejajar, ingat ya saling sejajar yang namun dia juga berlawanan arah, nih berlawanan arah. Batuan tadi akan mengalami pergeseran antar lapisan. Nah ini shearing forces. Misalnya kalau terjadi dalam waktu yang lama terbentuklah itu lipatan tapi dia shearing. Kalau misalnya dia tiba-tiba terbentuk patahan. Ini lipatan shearing, ini patahan ya. Patahannya nanti ada dua, ada yang dekstral sama sinistral. Nah, ini ketika batuan terdeformasi, ya maka batuan itu akan mengalami tarikan. Gaya tarikan akan merubah bentuk ukuran, ya ini ukurannya, terus atau volume dari suatu batuan. Nah, tahapan deformasi itu ada tiga, teman-teman. Jadi, yang pertama ada deformasi dikatakan sebagai elastis atau elastic deformation. Itu terjadi apabila sifat gaya tariknya itu dapat berbalik atau reversible. Jadi, ketika misalnya ini suatu batuan tuh dikenai gaya, tapi gayanya itu nggak banyak-banyak gitu. Mesti kalau kita mengacu pada nilai stress dan strain di sini, ini nilai stress atau nilai tekanan persatuan luasnya tadi, ini strain atau proses deformasinya, ya kan tadi. Nah, proses deformasi ini kita misalnya ambil garis ke sana, misalnya ini masih dalam bentuk elastik deformasi, ya ini titiknya di sini, titik batasnya, elastic limit. Ini. Jadi ketika misalnya suatu batu tadi ini terkena stres gitu ya, maka kan terbentuk strain kan. Nah, dia mulai apa? Mulai terdeformasi, mulai terstrain kan gitu bahasanya. Nah, tapi ketika stresnya itu turun, nggak sampai batas dari elastic limit gitu, maka batu tadi itu akan kembali ke posisi semula gitu. Itu dikatakan sebagai elastic deformation. Jadi selama dia belum lewat batas elastik atau elastic limit ini, batunya masih bisa berubah kembali ukuran semula. Itu disebut sebagai reversible. Nah, berikutnya deformasi yang bersifat lentur atau ductile deformation terjadi apabila sifat gaya tariknya tidak dapat lagi kembali ke bentuk semulanya atau irreversible. Jadi dia itu udah lewat batas elastik. Nah ini karena stresnya udah makin tinggi kan, makin ke atas dia makin tinggi gaya persatuan luasan yang diterima sama si batu misalnya ini batu tadi. Nah dia nggak bisa lagi berubah gitu. Misalnya kalau udah terkena gaya dia jadi bepeng atau terpipihkan gitu ya. Berarti dia udah gitu aja, nggak bisa berubah lagi jadi bulat batu gini misalnya. Itu dikatakan sebagai ductile deformation. Nih di sini batasnya. Ini titik fracture point. Nih fracture pointnya di sini, fracture limit lah ya. Atau di sini titik breakable point, break point.
Nah, titik breakpoint itu adalah kita sebutnya sebagai patahan. Jadi untuk ductile deformation ini nanti nyebutnya sebagai hasil produk lipatan. Jadi lipatan itu merupakan hasil dari ductile deformation. Jadi ketika suatu litologi atau suatu lapisan terkena gaya, terkena stres gitu ya, strainnya itu akan ngebentuk suatu perubahan deformasi yang ductile, yang lentur. Nah ini, makanya itu dia asosiasinya itu ke lipatan. Lain ceritanya kalau misalnya titik dari apa namanya strainnya apa stresnya itu udah makin kuat, udah sangat tinggi gitu, deformasinya juga udah melewati batas fracture limit atau breakpoint, maka dia dikatakan fracture atau retak atau rekah atau patah fault. Nah, itu. Jadi kayak tariknya tuh udah nggak bisa lagi kembali dalam keadaan yang semula. Memang udah batunya udah hancur. Retah, pecah atau retak. Nah, itu ya. Ini di sini aja deh. Nah, material yang bersifat retak tadi itu disebut sebagai brittle material, yaitu apabila sebagian kecil atau sebagian besar bersifat elastis, tapi hanya sebagian kecilnya bersifat lentur sebelum material tersebut pecah atau retak. Ini gambarnya di sini untuk brittle material. eh, Misalnya dalam kondisi temperaturnya rendah gitu ya, low confining pressure ini berarti tekanan yang menekan juga rendah, tapi di sini rasio atau percepatan dari strainnya itu cukup tinggi. Nah, itu brittle material atau deformasi ya, dari deformasinya cukup tinggi. Nah, ini. Kemudian yang kedua ada material yang bersifat lentur. Nah, ini lentur itu ada ductile material jika sebagian kecil, nih sebagian kecil bersifat elastis dan sebagian besarnya bersifat lentur sebelum terjadi peretakan atau fracture. Nah, ini untuk ductile material dalam kondisi temperaturnya itu tinggi dan tekanan yang menekan itu tinggi, tapi di sini rasio percepatan dari deformasinya itu lambat. Nah, itu tadi yang aku bilang tadi ya, ini waktu tibanya. Ini lebih ke waktu sih, high strain rate itu dia tibanya ke waktu atau time ya ini. Jadi dia ini cepat, jadi dia rapuh, patah, atau retak. Kalau misalnya dalam waktu yang lama, low strain rate, maka dia terbentuknya itu ductile, terlipatkan gitu. Nah, di sini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi proses deformasi. Ini faktor proses deformasi. Nih, tekanan. Ini tadi aku udah sebutin juga di sini yang di contoh grafik ini. Kalau misalnya semakin tinggi suhu maka semakin liat. Nih, high T maka dia akan ductile material. Nih di sini. Kemudian ada temperatur sekitar, sorry, ini tekanan ya. Tekanan high confining pressure. Nah ini high confining pressure maka dia ductile. Nah ini ada temperatur, ini temperatur juga tadi udah aku singgung sih. Temperatur makin tinggi suhunya ini high temperatur maka dia materialnya bersifat ductile. Terus ada tekanan fluida pori semakin tinggi maka dia semakin rapuh. Ini tuh maksudnya kayak porositas ya atau tekanan dari si material di dalamnya gitu. Kalau misalnya porositasnya banyak maka itu tuh nggak mungkin terbentuk lipatan karena dia pasti rapuh karena dia nggak saling apa ya interlocking bahasanya. Nah kemudian BTW interlocking itu saling mengikat ya antara satu partikel sama partikel yang lain gitu. Terus yang kedua ada waktu, ini waktu kecepatan. Nah ini high strain rate ya kita sebutnya nanti sebagai yang di grafik itu strain rate atau percepatan dari deformasi prosesnya. Nah, ini waktunya. Jadi kalau makin lama, maka dia akan semakin lihat. Ini low strain rate, dia makin lama kan. Dia berarti makin ductile material. Kalau misalnya waktunya atau high strain rate-nya itu strain rate-nya itu tinggi, ya ini high strain rate, maka dia brittle material. Ini faktor-faktor yang lain sih. Tadi temperatur udah, tekanan udah, kecepatan tarikan. Ini yang tadi sih kecepatan deformasi ya ini tibanya. Kecepatan deformasi. Nah, tambahan lagi yang dua ini komposisi sama air. Ini tibanya komposisi mineral ya ini. Nah, komposisi mineral ada misalnya dalam litologi itu batuan-batuan yang dikandungnya itu kan pasti banyak mineral-mineral kan ya. Nah, beberapa mineral itu dia punya beberapa mendukung salah satu sifat dari proses deformasi. Contoh, kayak ada olivin, itu dia menghasilkan tipikal brittle material. Aku lupa ada tiga yang
apa ya, terkenal gitu untuk si brittle material. Nanti kedua dan tiganya aku nanti cek lagi deh, lupa. Yang olivin itu pokoknya dia brittle material. Terus nanti kayak yang ductile materialnya itu mineral-mineral lempungan. Lempungan, terus ada dari golongan mika seperti biotit, muskovit. Nah, ini tuh menghasilkan ductile material. Ini ductile ya. Nah, itu ductile material. Jadi ini kayak mineral-mineral lempungan, kayak misalnya morilonit, terus pokoknya yang lain banyak lagi ya, mineral lempung-lempung itu. Mika, kayak biotit sama muskovit, itu nanti menghasilkan tipikal ductile material gitu. Nah, tadi air juga nih, air. Air tuh kalau airnya itu kalau dia makin banyak, maka dia ductile. Nah, kalau misalnya airnya itu rendah gitu ya, dia maka brittle. Nah, sebenarnya si air ini dia ngaruh ke sini sebenarnya sih, tekanan fluida pori. Nyambung lah ya. Soalnya ini kan ke porositas juga kan. Bisa air, bisa udara sini tibanya gitu. Tapi yang lebih berpengaruh sih emang air gitu. Kalau misalnya airnya banyak, berarti kan materialnya itu mudah terlipatkan daripada waktu dalam kondisi yang kering, kalau airnya dikit gitu. Nah, ini ada jurus dan kemiringan struktur. Nah, ini yang penting banget nih untuk dipahami dan memang ini materinya itu diasosiasikan ke nanti ke praktek di lapangan. Jadi kita kayak jumpa singkapan yang punya struktur geologi. Nah, itu nanti apa ya? Kalian bakal jumpa ada beberapa istilah kayak misalnya ada bearing. Ini yang ada kodenya nih B yang ini. Bearing itu sudut horizontal ya, sudut secara lateral antara garis dengan arah koordinat tertentu, biasanya utara sebagai titik azimutnya gitu. Nih, jadi nilai dari ini misalnya ada alfa, ini deh, ya ini alfa kan. Jadi alfa itu nilai dari bearing dikurang strike. Nah, jadi alfa ini nanti disebut sebagai si bearing tadi. Ini sorry, bukan bearing ding. Azimut AZ aja aku buat ya AZ dikurang strike nih. Maka di sini ini aku buatnya B ya, B alpha ini berarti bearing sudutnya ini. Maka itu harus perhitungannya tuh azimut dikurangi harus dengan strike-nya gitu. Misalnya suatu ada kita jumpain misalnya apa ya? Misalnya kayak strike-nya itu tibanya ini mirip sama ini sih, kayak strike ya. Strike itu misalnya kita jumpa strike itu 70 derajat apa ya? Derajat north east misalnya. Dan 70 east. Ya tibanya mirip sama strike sih sebenarnya. Sama garis dan arah koordinat kita tentukan si bearing ini. Mirip lah, mirip. Kalau koreksi kalau misalnya aku salah ya. Nah, itu ada jurus sama strike. Yang ini strike tadi misalnya arah garis horizontal, arahnya tapi si ini. Nah, yang terbentuk oleh bidang miring dengan bidang horizontal. Nah, nih misalnya si strike tadi ini si ini bilangnya si strike tadi tuh N70 is. Gini deh untuk gampangnya. Kita bedain mana bearing, mana strike. Misalnya ini lapisannya ini kan. Yang ini lapisan miringnya ke sini. Nah, ini. Nah, garis yang misalnya aku garisin ini. Nih. Ini garis strike. Nah, ini garis strike. Nah, kalau si bearingnya itu sudut horizontal antara si garis dengan arah koordinat tertentu, misalnya kita utarakan, ini garis utaranya, gitu. Ini garis utaranya. Nah, si bearing itu arah yang dari sini, dari relatif azimut ke arah kemiringan lapisan. Kemiringan lapisannya kan arahnya ke sana. Nah, itu si bearing arahnya. Terus ada azimut. Azimut itu bearing yang diukur arah ya, yang diukur dari utara searah jarum jam, azimut. Ini azimut ini bisa 0, 90, 180, 270 dengan arahnya ke sana. Nah, ini azimut. Nah, ada true dip. Aduh, kecoret deh ini. True dip atau kemiringan sebenarnya adalah sudut kemiringan terbesar yang terbentuk oleh suatu bidang dengan bidang datar diukur dengan tegak lurus ada perpotongan bidang. Nah, nih. Jadi misalnya ini si strike tadi kan, strike tadi. Nah, si apa namanya? True dip itu nilainya tuh yang ini.
yang tegak lurus, ini ada kode tegak lurusnya kan. Nah, ini disebut sebagai true dip. Kemudian untuk apparent dip atau kemiringan semu itu sudut dari si litologi yang miring tadi. Tapi misalnya kita kan nggak tahu ya itu miringnya udah kena potong lagi atau udah kena deformasi lagi, itu kita kan nggak tahu. Maka itu dikatakan sebagai apparent dip. Nih, terbentuk antara suatu bidang dengan bidang horizontal yang diukur tidak tegak lurus gitu. Jadi, kemiringan lapisan itu belum tentu itu sebagai true dip, maka bisa aja kan dia tuh udah terpotong atau terdeformasi lagi dan kemiringannya itu udah nggak tegak lurus sama arah strike-nya, maka yang tidak tegak lurus sama strike-nya itu dikatakan sebagai apparent dip. Nah, ini. Kemudian ada beberapa istilah lagi untuk garis dan perpotongan bidang. Yang garis adalah elemen geometri yang ditarik dari sebuah titik ke titik titik lainnya yang berjarak ya, panjangnya yang hanya sepanjang jarak titik tersebut. Misalnya titik O sama titik A, berarti kita definisikan ini sebagai garis OA. Simpelnya gitu sih. Nah, terus ada plunge. Plunge ini sudut vertikal antara sebuah garis dengan proyeksi garis tersebut pada bidang horizontal. Misalnya, garis O sama garis B. Ya, ini ada misalnya ada suatu bidang singkapan yang miring kayak gini. Ini gambarnya di sini. Nah, ada titik kita garisin tuh misalnya dari titik O ke garisin ke titik B. Nah, ini kan miring dalam kondisi miring. Itu kita proyeksikan secara horizontal dari garis titik O ke atas ya, berarti ini ke atas. Maka si plans itu ini sudutnya. Nah, ini. Alpha ini plans, maka garis OX dengan titik proyeksi dari titik B ini merupakan sudutnya yang kebentuk tadi itu adalah sudut plunge. Nah, itu. Kemudian ada trend. Trend ini jurus dari bidang vertikal yang melalui garis menunjukkan arah penunjaman garis tersebut. Nah, trend itu COX nih, COX. Nih, maka tadi garis hasil proyeksi tadi tuh yang disebut sebagai si trend. Nah, sudut yang kebentuk antara trend sama garis OX itu ya dikatakan sebagai plunge tadi. Jadi, garis OX ini dikatakan trend, sudutnya antara garis trend dengan garis OB ini itu contohnya adalah si plunge tadi. Kemudian ada pitch. Pitch itu sudut Iya, pitch itu sudut antara garis dengan jurus dari bidang yang memuat garis tersebut. Nah, pitch atau rake itu yang beta ini. Nah, ini. Nah, itu ya. Maka pitch-nya itu misalnya dari garis strike gitu ya, sudut dari antara garis jurus, jurus itu strike nih. Pakai bahasa Indonesia kadang bingung sih. Jadi ya sisi jurus itu tadi nih. Jadi aku bilangnya nanti nggak jurus ya, aku nanti bilangnya strike aja langsung. Nah, ini bisa sudut antara garis dengan strike dari bidang memuat garis tersebut. Nah, ini. Jadi pitch itu yang ini. Nah, ini pitch. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu tadi komponen-komponen yang ada di proses deformasi, ya kan? Nah, itu tadi materialnya, itu tadi kita pelajari itu adalah materi di bagian bidang miring. Selanjutnya bagian kedua adalah kekar. Nih, bagian yang kedua dari geologi struktur adalah kekar. Kekar kadang ini dinamain sebagai joint, tapi kadang orang bilangnya fracture juga ya, terserah lah. Kekar adalah struktur tertakan, kerekahan yang terbentuk pada batuan akibat suatu gaya yang bekerja pada batuan tersebut dan belum mengalami pergeseran. Nah, ini perbedaan dari si kekar sama patahan. Kalau patahan tuh udah tergeser, jadi dia udah kekar kan, fracture. Tapi si patahan tadi, ketika dia udah tergeser gitu ya, itu nanti namanya patahan. Kalau belum tergeser itu namanya kekar. Nah, secara umum ciri-ciri dari kekar itu ada pemotongan, bidang perlapisan, ya, bidang miring kayak tadi juga. Terus biasanya terisi sama mineral lain, kekar tadi, atau proses mineralisasi, misalnya dari kalsit, kuarsa, dan lain-lain. Ini nanti kita sebutnya sebagai vein, urat. Nah, struktur kekar dapat dikelompokkan berdasarkan sifat-sifatnya. Yang pertama itu ada shear joint. Shear joint itu kekar gerus. Adalah retakan kekar ya, atau rekahan yang membentuk pola saling berpotongan. Ini gambarnya kayak gini. Ini gambar dari shear joint. Jadi gayanya itu yang ada panahnya ini. Nah, ini. Nah, itu. Jadi hasilnya itu ngebentuk sudut lancip. Nih sudut lancipnya. Jadi dia patahnya itu saling menyilang ya. Kayak gini. Nah, saling menyilang dengan arah gaya utama, jenis serjo ini umumnya bersifat tertutup. Terus ada tension joint.
Nah, ini teman-teman. Jadi kadang di beberapa buku itu untuk yang ini, kalau misalnya retakan-rekahannya berpola sejajar gitu ya, dari arah gaya utama, gambarnya yang kayak gini. Nah, ini di beberapa buku itu nyebutnya itu sebagai extension join. Jadi, aku buat sini note lah ya, note. Ini dari sumber yang aku jumpa kayak gini pengertiannya. Jadi sih ini pengertian yang sejajar ini, berpola sejajar sama gaya utama, itu di tension join. Tapi di beberapa referensi yang aku jumpai itu di beberapa buku juga, itu tuh pengertiannya kalau dia sejajar sama sejajar dari apa ya? Sejajar gaya utama, ini tuh namanya itu extension join. Ya gitu, beda, nggak tahu deh kenapa. Extension join. Aku masih belum jumpa mana yang benar. Mungkin ada yang ya makanya aku kasih tahu aja di sini note-nya. Terus nanti extension join di pengertian yang di sini itu tuh retakannya tuh berpola tegak lurus sama arah gaya utama kan. Nah, ini eh, pengertiannya di tempat yang lain itu namanya itu release join. Release join. Ini sejajar sama gaya utama. Kalau release join itu dia tegak lurus. Tegak lurus dari gaya utama. Nah itu, jadi nanti aku cek lagi deh ini pengertiannya yang mana yang benar. Mana tahu di soal OSK, OSP, OSN mau tahu keluar, jadi acuan kunci jawabannya gitu di mana gitu. Tapi yang dari beberapa buku yang aku baca pengertiannya yang dua ini ya teman-teman. Nah ini contoh gegar gerus, shear join. Ini contoh dari kekar tensional, tensional join. Nah ini kalau gambar dari si tension join atau si extension join itu bentuknya garis-garis gini. Kalau extension join atau release join bentuknya garis-garis secara tegak lurus. Nih, nih. Oke, selanjutnya ada lagi tuh beberapa bentuk kekar selain yang tiga tadi. Yang itu disebutnya sebagai kekar pengkerutan atau shrinkage joint. Itu disebabkan sama gaya pengkerutan yang timbul akibat proses pendinginan. Ini biasanya di columnar joint ya. Nah ini columnar joint. Columnar joint yang ada di batuan beku. Nah itu biasanya terbentuk di sana. Kemudian ada kekar lembaran atau sheet joint. Yaitu bidang kekar yang kira-kira dia sejajar sama permukaan tanah dan terbentuk akibat adanya penghilangan beban batuan karena erosi. Misalnya nih batuannya tuh ini ada batuan lagi di atasnya gitu kan yang punya densitas yang lebih besar. Batu yang A ini dia memberikan beban ke batuan yang B, maka batuan B itu ngebentuk lapisan-lapisan kekar di sini ya. Ini berarti apa? Tegak lurus. Maka ini kita sebut sebagai kekar jenis eh, apa tadi release atau enggak extension joint karena dia tegak lurus kan garis-garisnya. Nah, ketika si ini apa namanya batuan A ini tererosi gitu ya, nah kan bebannya hilang. Nah, ketika dia hilang, batuan yang tadi itu kena strain atau deformasi, sorry, batuan yang tadi itu udah kena stres ya dari batuan A, kan di batuannya udah sempat apa namanya, terstrain ya, terdeformasi. Nah, ketika dia hilang bebannya, dia akan berusaha kembali ke titik semula dan menyisakan kakar-kakar ini gitu. Nah, ini gambar dari columnar joint. Nah, berikutnya bagian-bagian penting lagi dari bidang garis dan struktur. Nah, ini secara geometris hubungan terhadap lapisan batuan, kita ada beberapa istilah lagi ya di kekar tektonik. Kekar tektonik tuh tadi tuh yang apa namanya? Yang tiga tadi, yang shear joint, extension joint sama release joint itu. Nah, yang pertama itu ada deep joint. Jika kekarnya itu terbentuk jurus sejajar dengan arah kemiringan lapisan batuan. Jadi, kekarnya itu sejalan atau sejajar dengan si deepnya. Kalau strike jointnya berarti dia sejajar sama arah jurus atau arah strike-nya gitu. Kemudian ada bedding joint. Bedding joint itu kekar yang bidangnya sejajar dengan bidang perlapisan batuan. Nah, itu. Kemudian terus ada yang diagonal. Oh ya, BTW gambarnya yang ini deh. Nah, ini. Eh, untuk yang deep join itu, yang ini deep join. Nah, ini deep join. Terus yang strike join yang KL misalnya KJ, yang ini. Terus ada bedding join. Bedding join itu perlapisan misalnya HI, terus ada diagonal join itu PQ, ST, UT. Nah, itu. Ini kekarian jurusnya memotong miring terhadap jurus perlapisan. Miring terhadap jurusnya ya. Nih, miring terhadap jurusnya. Nah, ini kita lanjutkan ke geologi struktur yang ketiga yaitu adalah patahan atau fault. Nah, ini sesar adalah rekahan yang telah mengalami pergeseran. Nah, ini arahnya sejajar. Ini tadi mana ya?
Nah, ini arahnya sejajar dengan bidang rekahannya. Itu atau bidang sesar. Nah, istilah-istilah penting itu tadi, istilah-istilah penting yang ada di patahan itu ada breksi sesar. Ini breksi yang terbentuk akibat sesar. Kemudian ada gouge, ini suatu batu bahan halus yang karena lumat, ini biasanya karena gerusan ya. Karena gerusan yang kuat, jadi ada terbentuk bahan-bahan yang halus yang lumat gitu. Terus ada bidang sesar ini bidang rekahan yang bergerak. Jadi bidang batas sesarnya disebut sebagai bidang sesar. Ada fault line, nah ini garis patahannya. Terus ada hanging wall, ini bagian batuan yang terangkat atau bagian atasnya gitu. Ada footwall, ini bagian yang jadi base dari si sesarnya gitu. Ada throw itu komponen vertikal dari total throw. Ada heave itu jarak horizontal yang memisahkan bagian-bagian dari lapisan. Nah, ini sesar bagian dari apa ya? Gambar dari struktural sesar. Ini ada bidang sesar. Bidang sesar itu tadi bidang rekahan yang bergerak. Ini jadi bidang yang tersingkap. Nah, ini namanya sebagai bidang sesar. Throw itu tadi itu komponen vertikal dari total pengangkatan. Misalnya lapisan yang ini throw nih, ini throw. Jadi seberapa tinggi pengangkatannya terbentuk, guys. Nah, itu throw. Ada heave itu jarak horizontal yang memisahkan bagian dari lapisan batas batas ini ya, batas fault line yang di atas sama yang di bawah itu tuh berapa gitu. Itu namanya heave. Ini heave, ini throw, yang ini dari bidang sesarnya. Ini hanging wall, berarti dia yang apa ya? Hanging wall itu nggak selalu di atas, juga bisa di bawah. Kalau misalnya yang bergerak, dia pokoknya hanging wall itu bagian yang bergerak gitu. Yang footwallnya bagian yang tahan atau diam selama proses strain atau deformasi berlangsung. Nah itu. Nah, ini gerak daripada sesar tuh tadi ada gerak translasi, rotasi ini jadi yang jenis-jenis dari deformasi ya atau strain tadi. Kita translasi ini kalau misalnya patahannya sejajar sama bidang sesar. Rotasi kalau dia misalnya terputar, nanti kayak misalnya ada patahan oblik nih dia hampir terputar dia. Terus ada gerak absolut. Ini kalau misalnya patahannya itu nggak pernah atau nggak mungkin dapat ditentukan bagaimana proses arahnya atau jenis patahannya itu kayak gimana. Kalau relatif berarti bisa ditemukan jenis patahannya. Mungkin ditentukan gitu patahannya kayak gimana. Nah, yang relatif itu tadi ada relatif semu atau apparent relative movement. Kalau misalnya ditentukan atau diamati jarak dari antara dua bagian bidang dari suatu geologi struktur atau patahan tadi yang dipotong sama oleh sesar. Itu dinyatakan sebagai separation. Kemudian ada relatif sebenarnya, ini dikatakan sebagai slip atau pergeseran jarak sesungguhnya antara dua titik yang tadinya tuh berimpit. Nah, ini simpelnya tuh yang slip atau relatif sebenarnya atau true relative movement dari patahan itu misalnya suatu dia ini ya mirip banget sama sama ini heave sama yang tadi throw, sorry. Sama throw. Jadi dia antara garis titik yang satu dengan yang lain itu terangkat gitu. Terangkat dan dia membentuk slip geser. Nah, untuk separation dia terpisah. Jadi si misalnya kondisi litologi ini yang hitam ini misalnya litologi A ya misalnya. Nah, jadi litologi A-nya itu terpisah jaraknya. Nah, ini. Itu dikatakan dari separation. Jadi dia terpotong garis ininya apa namanya? Garis litologinya gitu, terpotong ini, terpotong dengan memisahkan jarak ini. Kalau yang di slip dia bergeser aja, tapi masih dalam satu garisan ini apa namanya litologi gitu. Jadi kalau ditampilkan di peta geologi untuk yang slip itu masih nampak kayak masih satu garis. Nanti yang ngebedainnya nanti itu bidang sesarnya gitu. Bidang sesarnya itu nanti bakal ngebantu banget selama proses interpretasi cross section dari lapisan geologi. Kalau yang di separation itu eh, cukup mudah untuk melihat apa namanya perpindahan dari si litologi. Ini litologinya kan udah geser kan sama yang di sini sama yang di sini gitu. Itu separation. Yang ini tadi bidang sesar, nama-namanya ya ini ada patahan beberapa nama patahan ya. Kalau misalnya strike slip, kalau misalnya patahnya gesernya ke sana. Ini ada net slip jika dia gesernya secara diagonal. Nah, itu deep slip jika dia patahannya secara tegak lurus atau searah dengan arah deep. Nah, itu. Ini strike slip, net slip sama deep slip. Nah, ini yang slip tadi. Nah, itu ya. Nah, ini bagian-bagian dari patahan. Ini ada misalnya Rig Angel,
Ini ada net slip. Net slip berarti ini patahannya dia diagonal ya, diagonally fold. Ya, jadi dia gesernya ke sana, ngarahnya tuh dari arah strike sama dip, dia ngarah diagonal terhadap arah strike sama dipnya. Nah ini strike slip komponen yang ke sana, dip slip komponen yang ke bawah atau sejajar arah dari dip. Nah maka ini dikatakan net slip. Kalau dia misalnya tegak ada diagonalnya gitu. Nah ini tadi yang aku bilang ada heave sama throw. Heave itu yang ini, throw itu yang ini. Nah oke, oke itu aja. Oh ya, ini gambar dari komponen ini apa namanya fault zone atau zona patahan. Jadi di fault zone itu ada beberapa patahan-patahan kecil yang kita sebut nanti sebagai ini untuk master faultnya. Jadi patahan yang utama, tapi di dalam bagian sekitaran area damage zone, ini damage zone atau fault zone, itu ada patahan-patahan kecil lagi, misalnya authentic faults. Itu misalnya dia hampir kayak kekar, tapi udah hampir menyeluruh menjadi patahan. Terus ada synthetic fault itu patahan yang kebentuk sekunder dari hasil pembentukan patahan master. Terus ada nanti ada minor conjugate fault. Minor conjugate fault itu patahan-patahan minor yang kebentuk selama proses kebentuknya synthetic fault sama antithetic fault. Nah itu. Jadi yang ini kecil-kecil ini dia disebut sebagai minor conjugate faults. Nah, kemudian ciri-ciri fisik sesar ya. Ciri-cirinya yaitu ada gawir, gawir sesar ya ini. Ada fault scarp. Gawir itu membentuk relief topografi yang setelah terjadi proses erosi pada gawir itu ngebentuk triangular facet. Nih, jadi ada bentuk segitiga gini. Ini disebut sebagai triangular facet. Ini ada di Jawa, nggak salahku ya, ada di Jawa Tengah, triangular facet terkenal. Kalau teman-teman cek di Google Translate, teman cek di Google Maps itu kelihatan ada triangular facet, kelihatan dari atas gitu. Cantik-cantik. Kemudian ada ini ada false scarp ya. False scarp itu garis-garis gawir sesar tadi gitu. Yang ini yang belum tererosi. Jadi nampak kayak gini bentuknya. Yang udah tererosi nanti namanya triangular facet. Terus ada silicon side, sisi geser sama silicon lines atau garis dari pergeseran. Nah, itu nanti akan terbentuk ada striation. Striation itu garis-garis yang ngebentuk kayak arah dari patahannya itu gitu. Nah, ada juga lineation atau apa ya, kayak penggarisan liniasi dari garis-garis patahannya juga. Ini ada crystal fiber ya, bentuknya itu selama proses penggerusan itu ada yang kilap-kilap kayak kristal. Nah ini tuh silicon side bidangnya. Nampak ya garis-garis ya hasil proses penggerusan atau penggesekannya. Nah ini. Nah, nah terus ada lagi nih ciri-ciri patahan yang lain. Yang pertama itu ada struktur yang tidak menerus. Ada lapisan yang terpotong secara tiba-tiba. Misalnya yang ini nih, patahan tiba-tiba. Ada lapisan yang terpotong tiba-tiba. Ini litologi A, ini litologi A-nya ya kan, ini litologi B misalnya. Ini litologi A. Nah, dia terpotong tiba-tiba, maka itu udah pasti ada patahan. Terus ada perulangan lapisan atau hilangnya lapisan batuan. Penampakan khas pada bidang sesar seperti ada cermin sesar, ada gores garis, dan lain-lain. Ada penampakan khas pada zona sesar seperti ada seretan atau drag, ada breksi sesar, horses, dan slices. Terus ada mineral-mineral metamorf seperti milonit, kataklasit, sama filonit. Nah, ada silicifikasi dan mineralisasi sepanjang zona sesar. Nah, ini yang mineralisasi tadi tuh yang milonit, filonit, sama kataklastik ya, kataklasit mineral. Nah, itu. Terus ada perbedaan fasia sedimen, ada juga petunjuk fisiografis lain seperti ada tadi aku bilang ada gawe sesar, scarplets, dan triangular facet. Nah, itu. Nah, untuk zona sesar sendiri adalah apa ya pada umumnya berupa bangsa batuan yang hancur dengan ketebalan beberapa sentimeter sampai beberapa kilometer. Nah, zona sesar ini disebut juga sebagai damage zone atau zona yang hancur tadi. Ini zona batuan yang hancur. Damage zone ya jumpai itu umumnya ada drag. Drag itu tadi ada seretan ya, kayak tadi itu ada lineation sama striation. Ada breksi sesar, ada strike dip-nya itu cukup kacau di wilayah damage zone itu, ciri-cirinya itu. Strike dip dia kacau karena banyak itu kan terbentuk tadi ada antithetic fault sama synthetic fault. Terbentuk lagi conjugate
minor fault. Jadi kita tuh nggak tahu mana patahan yang sebenarnya gitu. Itu yang cukup mengganggu proses analisis dari master atau mayor faultnya. Nah, kemudian ada klasifikasi bereaksi sesar, yaitu ada tadi ada megabrexia, brexia, microbrexia, dan ada gauge. Nah itu. Nah ini itu zona sesar. Satu ini untuk zona shear tuh yang ini. Berarti zona shear-nya tuh yang ini. Nah ini zona shear. Nah, di antara zona shear itu bagian yang patah-patah kecil-kecil atau ada minor, ada antitetik, synthetic fault itu namanya zona sesar atau damage zone gitu ya. Nah, ini offset atau penampakan dari si patahan. Jadi ada yang beda ini kan ada perlu apa? Lapisan yang terpotong. Nah, ini terpotong. Nah, ini berarti dia tipikal sesar geser. Sesar geser ya ini. Dia tipikalnya berarti dia menganan dextral slip fault. Nah, sesar dextral slip fault. Dia menggesernya ke sana. Nah, ini ada simbol-simbol dalam peta, tapi ini nanti kita pelajari lagi di bagian observasi geologi, bagian peta geologi ya, untuk simbol-simbolnya. Ini ada yang simbolnya pasti kita udah tahu ini tuh patahan gitu. Ini ada normal slip, gambarnya kayak gini, normal fault, reverse slip, reverse fault, terus ada strike slip. Nah ini, kalau yang kita nggak tahu banget itu ini apa ya kira-kira? Nah, kodenya tuh kayak gini. Berarti mirip, ini diperkirakan terjadi patahan normal. Diperkirakan terjadi sesar naik, ini diperkirakan terjadi sesar mendatar. Ini pendugaan. Jadi di simbol-simbol biologi ada suatu pola aneh, misalnya ada kayak offset-offset lapisan dan lapisan yang terpotong, tapi kita tuh nggak bisa pastikan itu terbentuk karena proses deformasi, maka kita kasih kode garis ini, garisnya kayak gini. Ini diduga sesar, tapi masih harus dicek lagi ke lapangan kayak gitu. Nah ini kalau misalnya pengamatan dilakukan dengan dari foto udara atau citra satelit. Nah ini garisnya kita kasih kayak gini, garis titik, garis titik, garis. Gitu. Nah, ini klasifikasi sesar atau nanti kita sebutnya dulu yang pertama adalah klasifikasi geometris ya. Klasifikasi geometris yang pertama itu berdasarkan rate dari net slip. Nah, dibedakan menjadi tiga, dikatakan sebagai strike slip fault jika rate-nya itu 0%. Berarti dia patahannya itu menggeser terhadap arah garis strike-nya gitu. Jadi maka rate-nya itu 0. Nah, kalau di ini dikatakan diagonal slip fault, ini yang kita sebut nanti sebagai net slip ya. Net slip dia tuh ada nilai batas zona rake-nya gitu. Kalau misalnya net slip 245 derajat, maka rake tadi 45 derajat. Kalau net slipnya itu bergerak sekitar uh, berapa ya? 30 derajat, maka rake-nya ya 30 derajat kayak gitu. Misalnya ini tadi bidang arah tadi ya, arah apa namanya? Ini deh komponen-komponennya. Ini ada yang strike slip, ini ada yang deep slip. Nah, ini ada yang net slip. Nah, rake tuh yang ini, sudut yang ini. Nah, ini sudut rake, sudut si rake tadi. Ini ada deep slip fault, rake-nya 90 derajat berarti. Ini 90 derajat kan? Nah, gitu. Kemudian klasifikasi sesar yang berikutnya ada berdasarkan kedudukan relatif bidang sesar terhadap bidang perlapisan atau struktur regional. Nanti kita katakan sebagai strike fault jika jurus sesar sejajar sama jurus lapisan. Ada bedding fault jika sesar sejajar sama lapisan. Terus ada default jika jurus sesar itu tegak lurus terhadap lapisan. Nah, kadang disebut sebagai nanti ada, apa ya, default itu pokoknya patahan yang mirip sama deep slip fault lah. Dia jurus sesarnya itu atau arah dari strike sesarnya itu dia tegak lurus sama arah jurus lapisan. Kemudian ada oblique diagonal fault. Nah, ini dia mirip sama diagonal slip fault. Nah, ini jadi net slip itu juga kadang disebut sebagai oblique fault. Terus ada longitudinal fault jika dia sejajar sama struktur regional, transversal fault jika dia menyudut sama struktur regional. Kemudian klasifikasi sesar berikutnya berdasarkan besar sudut bidang sesar. Ada yang high angle fault jika pokoknya bidang sudut patahannya itu lebih dari 45 derajat. Itu dikatakan high angle. Nanti ada low angle jika dia kurang dari 45 derajat. Biasanya untuk yang low angle ini ada satu lagi patahan yang nanti kita sebut sebagai reverse fault. Reverse fault. Jadi ini mirip sama sesar naik ya. Sesar naik tapi dia sudutnya itu lebih lancip lagi gitu dia reverse fault.
Sorry, thrust fault. Aduh, ngeblank dong. Thrust fault ya, thrust fault sama reverse fault. Nah, ini berdasarkan pergerakan semu, normal fault itu sesar turun, ada reverse fault itu sesar naik. Dia pokoknya thrust itu dia kurang dari 45 ya, kalau nggak salah. Kalau reverse itu dia pokoknya sesarnya tuh naik, tapi bisa aja bebas, bisa lebih dari 45 juga. Itu. Nah, ini. Berdasarkan pola sesar, nanti ada juga yang disebut sebagai parallel fault jika sesar tuh saling sejajar. Nah, ini mirip-mirip sama ini deh, kekar apa? Kekar tension sama kekar extension. Atau tadi kekar extension sama kekar release ya. Nah, itu kan saling sejajar gitu ya, kekarnya nggak ngebentuk sudut gitu. Nah, kalau misalnya kekar tadi tuh dipatahkan lagi, dia kebentuk patahan dan mengalami proses pergeseran, maka dikatakan sebagai parallel fault. Terus ini tadi ada N-echelon fault, sesar saling overlap. Ada peripheral fault, ini sesar saling melingkar. Radial atau radial fault itu sesar menyebar dari satu pusat. Gambarnya nanti, gambar nanti ada aku tunjukin ya. Nah, ini bagian-bagian lainnya lagi ya, kayak yang tadi aku jelasin lagi. Yang ini, yang alpha ini ada dip atau true dip ya ini. Kebetulan aja sih ini ada true dip. Kalau ada apparent dip mah susah jadinya. Beta ini sudut height 90 kurang dip. Kemudian yang gamma ini yang disebut sama rek tadi. Nah, nih rek tadi itu ya. AB, garis AB yang A sama B ini dikatakan sebagai net slip. Nah, nih aku bilang tadi kan yang komponen-komponen yang tiga ini. Strike, ini net, ini ada deep slip ya. Nah, itu. Kemudian CB yang ini CB sama AD itu deep slipnya. Dia sejajar sama patahannya tuh sejajar sama arah deepnya gitu. AE atau vertical slip itu kita sebut sebagai throw yang ini. Kemudian DE ini kita sebut sebagai heave atau horizontal slip. Nah, klasifikasi yang berikutnya ada klasifikasi genetis. Berdasarkan klasifikasi genetis sesar itu dia berdasarkan orientasi pola tegasan yang utama. Nah, dari sesar dibedakan menjadi sesar anjak atau thrust fault bila tegasan maksimum dan menengah mendatar. Ada sesar normal bila tegasannya itu utama vertikal. Kemudian ada strike slip fault atau range fault, high deep transverse to regional structure. Itu bila tegasan atau dari stres utama maksimumnya dan minimum itu mendatar. Nih, mendatar dia. Terdiri atas ada sinistral, ada dekstral. Dikatakan sinistral jika geraknya itu relatif ke kiri. Relatif ke kiri. Ini dikatakan dekstral jika dia gerakannya itu relatif ke kanan. Nah, jadi tegasan utama atau tadi kita nyebutnya sebagai stres ya. Stres maksimumnya itu minimum mendatar. Dia mendatar di sini. Nah, itu ya. Nah, istilah transport tadi yang aku bilang tadi untuk yang low high angel, tadi yang low angel sama yang high angel. Yang low angel itu sudut kecil itu biasanya ngebentuknya itu dia tipikal thrust fault karena dia dipnya itu kurang dari 45 derajat. Nah, kalau yang di reverse fault yang ini, mana ya tadi? Sesar normal, sesar anjak. Ini ada dua sih, sesar anjak itu sesar naik ya itu tibanya. Reverse ini juga bisa. Reverse tadi yang dia lebih 45. Thrust fault itu yang dia kalau kurang dari 45 derajat. Nah, itu. Ini kalau dia lebih dari 45, thrust fault itu dia kalau dia kurang dari 45 derajat. Nih ya, ini yang juga ada dibuat di sini sih. Lebih dari 45 disebut sebagai reverse fault atau sesar naik ya, biasanya dikenal sesar naik aja. Terus nanti ada thrust fault dia kurang dari 45. Nah, fun fact-nya, kebanyakan gempa di Indonesia dibentuk sama thrust fault dan biasanya itu berasosiasi sama nanti kebentuk lagi sama bukan fenomena, bentukan yang kita sebut sebagai prisma akresi atau accretion prisms itu akibat subduksi ada endapan sedimen di bawah lantai samudra yang dia itu nggak bisa masuk semua ke zona subduksi gitu ya. Terus nanti dia tuh naik ke atas. Nah, material-material sedimen yang di dasar laut itu ngebentuk suatu kayak apa ya tertekan gitu lah pokoknya.
Nah, jadi selama itu terbentuk itu dia ngebentuk suatu endukan yang kita sebut sebagai prisma akresi. Nah, prisma akresi itu banyak banget thrust fault-nya. Jadi kalau misalnya zona subduksinya itu makin kuat gitu ya, di sini. Nah, ini gunungnya di sini gunungnya. Nah, ini wilayah perairan. Nah, ini katakan sebagai prisma akresi. Jadi di zona yang di sini, nah ini prisma di sini tuh banyak banget patahan. Patahannya tuh patahan thrust fault. Jadi kalau gempa bumi di BMKG diinformasikan terjadi gempa sekian magnitude sekian 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 terjadi karena patahan thrust fault. Nah, itu karena ini. Di sini lokasinya. Nah, ini dari gambar-gambar yang tadi tuh ya, yang dari klasifikasi geometri tadi, ada yang strike slip fault, bentuknya tuh kayak gini. Jadi dia menggeser, ada yang ke sana, ada yang ke sana. Ini ada diagonal slip fault atau kita sebut nanti ada net slip fault juga bisa. Net slip fault. Ini. Jadi nanti net slip fault itu atau diagonal slip fault itu nanti tergantung berapa rake-nya. Rake-nya gitu, berapa derajat. Rake itu yang ini tadi ya. Misalnya ke sana arah patahannya. Rake itu yang ini. Nah, kemudian ada deep slip fault, normal fault. Ini tergolong normal fault, tapi dia gerakannya itu sejajar sama arah deep. Maka dikatakan deep slip fault. Ini kalau misalnya dia sejajar sama arah jurus atau strike, maka dikatakan strike slip fault. Nah, ini thrust fault tadi, sudutnya itu dia kurang dari 45 derajat. Kalau dia lebih dari 45 tadi namanya apa? Ya, reverse fault. Kemudian dia ada end echelon fault, ini ada parallel fault, ini ada peripheral fault, ini ada radial fault. Ini beberapa gambar lain ya. Oblique slip fault. Nah, ini oblique slip fault tadi yang kita sebut juga sebagai ini. Namanya banyak banget ini. Diagonal slip fault, net slip fault, oblique slip fault ya ini. Pokoknya dia ngebentuk ada rake tertentu, batas rake-nya di sini, ini rake-nya. Itu udah pasti oblique atau enggak diagonal atau enggak net slip fault. Nah, itu. Kemudian ini jenis-jenis dari oblique slip fault ya. Nah, jenisnya itu nanti ada yang left lateral atau normal, left lateral reverse oblique slip fault, ada yang scissors fault, dia ngebentuk kayak gunting gitu gini, ada yang right lateral normal, ada right lateral reverse. Nah, ini salah satu fenomena atau kenampakan patahan yang pernah muncul di OSN tahun 2017 di tahun aku. Soal ini keluar. Patahannya tuh modelnya kayak gini proses pembentukannya. Jadi ada ini namanya potential fault atau bidang garis sesar fault line yang itu udah berpotensi banget untuk kebentuk atau pergeser ya kekarnya. Terus terbentuk dilation atau proses penggeseran. Terbentuk geser karena mungkin dia tuh tipikal apa ya? eh sesarnya apa gaya stres yang saling menjauh gitu. Nah, jadi ke blok batuannya tuh bergerak gitu. Nah, selama proses pergerakan itu ada batuan yang terlipat gitu. Nah, ini bagian yang terlipat ke bagian bawah. Ini dari mengarah ke arah footwall-nya selama apa ya? Mengarahnya itu ke arah pusat bidang patahannya itu, bidang sesarnya ini. Nah, ini. Nah, selama proses itu mungkin karena dia tidak kuat menangkap bebannya gitu ya. Jadi selama proses pelipatannya itu dia patah. Nah, ini patah. Patah dia kebentuk sama disebut sebagai antithetic fault. Ya, ini patahan yang kedua setelah master fault ya ini. Nah, terus lanjut lagi gitu seterusnya. Lanjut lagi, geser patah lagi. Dan kebanyakan beberapa peristiwa lainnya juga patahan fault lainnya itu ikut terlipatkan. Maksudnya terlipatkan dia ikut sejajar sama arah master fault. Nah, ini dia. Ikut sama master fault. Jadi ada dua tipe, ada dua garis patahan gitu, ada dua bidang patahan. Ada patahan yang pertama, ada patahan yang kedua yang nanti disebut sebagai synthetic fault gitu. BTW ngebedain sintetik sama antitetik tuh bedanya tadi aku udah jelasin juga kan tadi di situ. Nah, tapi ini aku baru ingat lagi perbedaan lainnya. Kalau synthetic fault itu patahan sekundernya sejajar sama patahan utama. Kalau antitetik fault, patahan sekundernya itu berlawanan arah atau dia tegak lurus dari si patahan utamanya atau si master faultnya. Nah, itu untuk listrik fault. Nah, kemudian ini ada beberapa jenis batuan litologi yang kebentuk di area patahan. Ini materi tambahan aja sih. Nggak di petrologi, jadi ini batuan materi yang khusus kebentuk di wilayah patahan gitu ya. Ada yang inkohesif sama ada yang kohesif.
Nanti ya ada batuan-batuan yang ngebentuk pola-pola non-foliasi sama pola-pola foliasi. Mirip sama pembentukan sedimen sih ini. Jadi kalau non-foliasi dia inkohesif, nanti dia fault brexia namanya. Ada yang fault gauge. Nah, dia ada yang foliated gauge. Pokoknya nanti cek aja sih di sini nama-namanya ada pokoknya tinggal nama-nama batuannya aja sih sebenarnya teman-teman. Ini matriks ya. Matriks atau komponen massa dasar dari si batuan yang kebentuk di area patahan tadi itu. Nah, ini merupakan nama klasifikasinya ada klasifikasi Simpson ya. Klasifikasi Simpson, klasifikasi batuan yang kebentuk di wilayah patahan. Ada nanti kayak ada pseudotasilit, ada kelas brexia, fine class brexia, kelas microbrexia. Ini ada kata klasit. Kata klasitnya itu ada yang proto kata klasit, dan ultra kata klasit. Dari golongan seri milonit, dia kebentuknya itu ada protomilonit, milonit, ultramilonit, dan blastomilonit. Blastomilonit ini berarti dia benar-benar ngebentuk apa ya? Kayak apa nyebutnya? Tekstur ya, kalau nggak salah. Tekstur yang benar-benar baru kebentuk di wilayah patahan itu. Batunya tadi dari blastomilonit ini yang ngebentuk tekstur yang benar-benar baru. Dia bukan bukan tekstur sisa atau relik, bukan palimpsest structure. Sorry, palimpsest tekstur gitu. Jadi dia emang blasto tekstur, bentuk tekstur baru. Nah, itu untuk materinya. Selanjutnya kita akan lanjut ke bahas soal ya, teman-teman. Jadi di sini aku ada 4 soal lagi di OSK tahun 2019 sama OSP tahun 2014. Cukup susah sih aku jumpain di OSP tahun-tahun baru ya kayak 2018 2019 itu nggak ada sih soal patahan. Entah mungkin aku yang nggak teliti nyarinya atau emang nggak ada tuh, tapi nggak ada sih aku jumpain ya. Nah, jadi aku carinya di tahun 2014 baru banyak soal tentang geologi struktur di OSP-nya. Oke, ini OSN tingkat kabupaten 2019. Ada dikasih gambar nih. Oke, tebak gambarnya apa? Ya, ini adalah sesar geser atau ini dikatakan sebagai uh, strike, slip, fault. Untuk jenisnya, nah itu dia soalnya. Jadi struktur geologi yang terdapat pada gambar di atas, gambar ini, apa nama struktur geologinya? Ini kita cek ini ada gambar manusia sengaja ditaruh ini agar bisa dijadikan referensi arah-arah sesarnya ya sebenarnya. Jadi si manusianya ada di blok yang di sini. Ini ada blok yang kedua, berarti blok kedua. Anggap aja si blok satu ini yang diam. Jadi blok keduanya yang bergerak gitu ya. Nah, si manusia ini ngadep ke arah blok kedua. Maka si manusia atau si opsi geologis ini ngelihat blok yang kedua ini bergeser relatif ke arah kiri dari pengamat. Pengamatnya ada di blok satu. Maka kita bisa kasih nama batuan ini patahan geser relatif mengiri. Yang tadi kita sebut mengiri adalah nama geologinya sinistral. Maka jawabannya adalah E. Ini bukan sesar naik, bukan sesar turun, bukan anti-incline, bukan geser menganan. Jadi lihat garisnya ya, ini garisnya ke sana. Nah, jadi tujuannya ada gambar manusia di sini untuk nentuin arah relatif pergeserannya kemana gitu. Nah, nomor 29, jurus dari struktur geologi tersebut. Nah, ini jurus atau kita tadi nyebutnya adalah strike ya. Strike-nya dari mana? Nah, untuk tadi kita menyebutnya itu strike slip fault ya kan. Ini sesar geser. Nah, biasanya strike dari arah patahan dari tipe kalau strike slip fault ya pasti ngarah dari strike-nya gitu ya kan. Nah, maka ini dari kasih tahu nih arah mata anginnya. Arahnya yang U atau biring dari U itu sejajar dengan arah strike. Strike-nya ke sana. Dan dip-nya itu tegak lurus. Biasanya untuk sesar geser kayak gitu. Strike slip fault itu dia pasti eh, nggak pasti juga sih biasanya, tapi apa ya kayak ya biasanya tuh strike slip fault itu pasti dipnya tuh tegak lurus sih. Bisa aja sih dia itu sesarnya gini kan, dia gesernya ke sana bisa aja sih. Tapi kebanyakan kasusnya sesar geser itu dia tegak lurus dipnya. Nah ini, maka kita nggak ngitung dip lah, ini cuman ngomong-ngomong dip aja sih teman-teman. Jadi untuk yang strike-nya itu pasti dia sejajar sama arah strike, maka jawabannya adalah utara selatan. B ya. Nah itu. Kemudian di OSP 2014. Nah ini struktur geologi yang ditunjukkan oleh gambar di atas. Nih gambarnya yang ini ya. Nah ini gambarnya apa nih? Udah jelas banget lah. Ini ada 3 garis-garis yang saling menyilang. Mau gayanya dari sini kayak
Mau gayanya itu dari sini kayak ya kan. Ini udah saling menyilang. Udah pasti ini adalah kekar gerus atau shear joint. Bukan kekar tarik, bukan pula kekar ekstensi, bukan pula sasar geser karena dia masih kekar. Ini masih belum terpatahkan. Ya, jadi jawabannya adalah C atau kekar gerus. Gampang ya cara ngeliatnya. Nomor 56. Arah kemiringan bidang perlapisan. Arah kemiringan bidang perlapisan ya teman-teman. Ditentukan oleh garis imajiner yang berorientasi. Nih ya, kemiringan bidang perlapisan. Di soal ini nggak dikasih tahu kemiringannya itu kemiringan semu atau kemiringan yang sebenarnya, kemiringan sejati. Jadi kita bisa make an assumption yang ditanya adalah kemiringan true atau true deep. Kemiringan sebenarnya. Ya, kemiringan sebenarnya atau true deep. Karena di soalnya nggak dikasih tahu nih kemiringan tipe apa. Maka kita asumsi tadi true deep. True deep itu apa? True deep itu ya kita cek satu-satu ya. Yang A, tegak lurus terhadap garis jurus. Nah, ini ya benar ya. Jadi nanti aku kenalkan ada namanya itu kaidah tangan kiri. Kaidah tangan kiri ini ada jempol, ini tangannya kalian, ini jari tangan kalian, ini ada telunjuk kalian. Nah, ini. Sorry gambarnya tidak proporsional ya, guys. Jelek banget ya ini. Gambar ulang deh. Ini jempol kalian, tangan kalian, ini jari-jari kalian, ini jari telunjuknya. Nah, biasanya dalam kaidah tangan kiri, itu yang menunjuk garis tunjuk adalah strike-nya. Garis untuk jari jempol itu menunjukkan arah dip. Ini udah pasti. Jadi mau berapapun arah strike-nya, dipnya pasti tegak lurus di arah kanan dari si arah strike. Inilah disebut sebagai kaidah tangan kiri. Nanti kita akan kenalkan ini di peta geologi aja di materi geologi observasi. Sekali nanti mengukur-ngukur apa? Ngukur-ngukur ketebalan lapisan, ngukur-ngukur apa namanya? Ngukur-ngukur strike, ngukur dip, itu di sana aja. Ini aku pisahin karena mungkin videonya itu terlalu lama nanti. Nah, itu. Jadi jawabannya itu adalah A. Tapi kita cek dulu lagi pengertian yang lain, benar apa enggak. Nah, MB ke arah utara dari garis jurus. Enggak ya, ini biring namanya. Arah, ya arah gitu ya, arah utara dari garis jurus. Yang C sejajar dengan garis jurus. Salah ya. Ini kalau dia sejajar sama garis jurus, ya ya apa ya, nggak ada ya. Ya garis gitu ya, garis strike. Sejajar sama garis lurus ya. Kalau misalnya dia patah ya jadinya namanya strike slip fault. Terus yang D sejajar sama garis perpotongan bidang terhadap singkapan batu ini juga bukan. Tegak lurus dengan garis perpotongan bidang terhadap singkapan ini juga bukan. Jadi dia jawabannya adalah A ya. Tegak lurus terhadap garis jurus atau strike. Nih, tegak lurus sama garis jurus atau strike. Oke, mungkin cukup sekian ya materi kita di video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan. Eh, aku tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berguna. Kita sampai jumpa video selanjutnya lipatan.